Juga menjadi sorotan saudara, imbas kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara DWP 2024, Mabes Polri memecat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut Dirnarkoba memang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas termasuk untuk mengawasi anak buah agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang di lapangan. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada seorang kadit yang identitasnya masih belum diungkapkan. Kalau untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan narkoba, itu tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada direktorat itu. Narkoba, oke, baik. Namun, sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, perlu tetap diminta pimpinannya itu dimintain klarifikasi. Atau jangan-jangan ya, masih ada pengawasan yang di atasnya itu tahu tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Itu tetap dimintakan klarifikasi agar ke depan ini menjadi pelajaran bahwa sebagai pimpinan harus benar-benar kuat melaksanakan fungsi pengawasan melekat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. Ya. Dalam kasus ini kami melihat ini sebenarnya pelaksanaan tugas yang itu terdapat penyalahgunaan kewenangan. Di 86 kan lah kira-kira begitu hasil pekerjaan itu yang seharusnya kalau itu positif kan dilakukan penindakan, di asesmen, perlu dilakukan rehabilitasi, selanjutnya penindakannya seperti itu. Sebelumnya saudara, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Kapolda berjanji semua yang terlibat akan menjalani sidang etik untuk menentukan peran mereka dalam kasus pemerasan penonton DWP, sekaligus menjatuhkan sanksi. Di dalam sidang baik itu nanti etik ataupun kalau memungkinkan mungkin terbuka untuk pidana, nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana. Ya, sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi. Saya tidak sungkan-sungkan membuat TR tunggal. Ya. TR tunggal itu artinya dalam satu surat mutasi saya itu hanya satu orang. Artinya apa? Reaksi cepat kami berikan atas pelanggaran-pelanggaran yang kami belum melakukan kode etik dulu, tapi sudah langsung saya tindak dengan demosi minimal itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pemerasan terhadap penonton konser DWP berujung pada pemeriksaan 18 polisi. Terbaru Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dipecat dari polisian usai menjalani sidang etik Selasa 21 Desember. Kombes Donald menjalani sidang etik karena diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto, meyakini pemecatan Dirnarkoba sudah sesuai atas lalainya pengawasan terhadap anak buah. Namun Bambang mengingatkan, proses pidana tetap harus dilakukan. Kemudian Dirnarkoba ini diberikan sanksi PTDA, itu memang sudah selayaknya karena di situ ada tanggung jawab dalam perencanaan, kemudian tanggung jawab terkait dengan kewenangan, dan terakhir adalah terkait dengan kontrol dan pengawasan yang harus dilakukan pada anak buahnya. Tapi faktanya ini kan semua lalai, abai dilakukan oleh Dirnarkoba, makanya sanksi berat PTDH itu dilakukan. Ke depan memang ada kemungkinan untuk diproses pidana. Harusnya memang demikian karena terkait dengan pemerasan, pungutan liar, ini masuk ranah pidana pemerasan dan ranah pidana korupsi. Itu yang juga harus dikejar. Tanpa ada itu tentu tidak akan memberikan efek jerah pada yang lainnya seperti itu.
Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Dari hasil pemeriksaan di Propam Polri, terungkap uang yang terkumpul dari upaya dugaan pemerasan terhadap 45 WN Malaysia ini diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.